Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih karena sudah masuk ke dalam kelas e-learning untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan. Ini merupakan pertemuan kelima, di mana Ibu akan menyampaikan terkait dengan teori produksi dan teori biaya. Nah, ini seharusnya sudah pernah kalian dapatkan ya, karena kembali disampaikan bahwa untuk kurikulum kalian masih ketemu dengan yang namanya pengantar ilmu ekonomi, dan juga kemudian kalian ketemu dengan ekonomi sumber daya hutan. Sehingga ini sifatnya hanyalah pengulangan. Ya, karena memang untuk pengantar ilmu ekonomi dan ekonomi sumber daya hutan di bagian UTS itu memang lebih mengarah kepada ekonomi makro. Maka teori produksi dan teori biaya juga dalam lingkup ekonomi makro. Nah, pada teori produksi ini nanti Ibu akan menjabarkan terkait dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan produksi dan kemudian apa saja yang juga mempengaruhi dari fungsi produksi. Nah, untuk produksi sendiri itu punya banyak makna gitu ya, punya banyak pengertian. Jadi kalau misalnya kalian menyebutkan bahwa fungsi produksi itu adalah kegiatan memproses input menjadi output, itu benar. Kemudian jika kalian memilih dengan pengertian kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi, itu juga benar. Atau misalnya kegiatan mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi, itu juga benar. Dan kalaupun kalian memilih pengertian kegiatan untuk menghasilkan barang dan atau jasa ataupun menambah nilai suatu barang atau jasa, itu juga benar. Jadi keempat definisi ini itulah yang kemudian bisa kita artikan sebenarnya produksi itu apa, gitu ya. Dan kalau misalnya memang mau dituliskan semuanya atau kita memahami bahwa keempat ini adalah bagian dari satu kesatuan kegiatan produksi secara utuh, ya itu juga jelas sangat benar, gitu ya. Jadi itu yang kemudian harus kalian pahami apa yang dimaksudkan dengan produksi. Nah, kemudian dalam kegiatan produksi maka kita akan kenal orang yang melaksanakan kegiatan produksi tersebut atau orang yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan produk. Maka disebut dengan produsen. Ya, produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut dengan fungsi produksi. Nah, fungsi produksi tersebut akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ya, faktor-faktor yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan produksi. Faktor apa saja yang digunakan? Kalau kita mau buat secara fungsi matematis, maka untuk menghasilkan output atau untuk menghasilkan jumlah atau untuk menghasilkan kuantitas dari produk yang dihasilkan dalam kegiatan produksi, maka itu membutuhkan output fungsi produksi yang bisa jadi itu gabungan dari keempat fungsi produksi tersebut. Ada modal, ya, ada tenaga kerja, raw material, ataupun teknologi. Atau misalnya memang ada produksi yang itu hanya terdiri dari satu fungsi produksi, artinya memang inputnya itu hanya input sumber misalnya, ya, raw material. Jadi tenaga kerjanya itu tidak dalam skala besar atau dikerjakan langsung oleh si produsen sendiri. Kemudian dalam produksi tersebut maka kita akan mengenal 3 istilah gitu ya. Jadi ada produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Apa yang dimaksud dengan produksi total? Produksi total itu atau dengan istilah yang selalu sering akan mengikuti gitu ya. Jadi istilah asingnya disebut dengan total product atau disingkat dengan TP. Ya, adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari kombinasi penggunaan faktor produksi tadi. Jadi bisa jadi kombinasi penggunaan teknologi, raw material, tenaga kerja, ataupun modal. Maka TP itu sama dengan FX. Ya, total produknya. Dan kemudian kita juga mengenal yang namanya produksi marginal. Nah, produksi marginal ataupun marginal produk atau disingkat dengan MP adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Jadi maka di situ ada tanda delta ya. Maka ada tanda delta di sini yang bermain. Itu artinya adalah setiap kita melakukan penambahan
terhadap satu unit faktor produksi, bisa jadi kita menambahkan tenaga kerja, gitu ya, maka akan berdampak pada juga bertambahnya input, ya, bertambahnya output. Nah, saat kita kemudian ingin melihat sebenarnya berapa penambahan yang terjadi jika kita menambahkan tenaga kerja terhadap penambahan output yang dihasilkan, itulah yang disebut dengan marginal product. Ya, kemudian juga ada yang disebut dengan produksi rata-rata. Nah, produksi rata-rata atau average product ataupun disimbolkan dengan AP adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Artinya adalah total produk tadi, ya, itu harus dibagi dengan berapa jumlah produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi. Maka kita akan mendapatkan rata-rata produksinya berapa. Nah, ini contoh ya, ini contoh soal ataupun gambaran terkait kapan kita bertemu dengan total product, kapan kita bertemu dengan marginal product, dan kapan kita bertemu dengan average product. Nah, dalam ekonomi ataupun dalam pengantar ilmu ekonomi sebelumnya ataupun di ekonomi sumber daya hutan sebelumnya gitu ya, maka kalian akan bertemu dengan yang namanya ada yang disebut dengan input tetap gitu ya, input tetap atau yang disebut atau juga kita kenal dengan input variabel atau kita juga mengenal input variabel. Nah, input tetap itu artinya adalah seberapapun banyak kegiatan yang akan dilakukan atau seberapapun banyak produk yang akan dihasilkan, maka inputnya tetap sama jumlahnya. Sementara input variabel itu adalah seberapa banyak jumlah produk yang akan kita hasilkan, maka itu juga akan mempengaruhi seberapa banyak jumlah input yang akan kita gunakan. Sehingga memang di sini input tetapnya maka jumlahnya akan tetap dan input variabelnya jumlahnya akan mengalami perubahan. Nah, kemudian di sini ada data dari penggunaan input tadi gitu ya. Jadi penggunaan semua faktor produksi tadi maka menghasilkan total produksinya adalah sebesar yang ada di tabel TP. Ya. Jadi dari hasil penggunaan faktor produksi tadi maka dihasilkanlah total produk dengan jumlah yang seperti ini yang tertera pada tabel. Ini contoh. Maka kita akan bisa menghitung sebenarnya berapa marginal produk dari kegiatan produksi ini dan berapa rata-rata produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi ini. Nah, untuk menghitung marginal produk tadi ya, untuk bisa mendapatkan angka 15 di sini, maka itu dihasilkan dari 15 dikurang 0 ya, 15 dikurang 0 dibagi 1 dikurang 0. Maka dapat dihasilkan 15 ya. 15 dibagi 1. Maka hasilnya 15. Posisinya di antara ya. Karena dia merupakan selisih. Kemudian angka 35 di sini. Angka 35 di sini didapatkan dari 50 dikurang 15 dibagi 2 dikurang 1. Maka 35 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 35. Dan seterusnya. Ya, prosesnya sama. Nah, ini kebetulan inputnya itu jaraknya hanya 1. Jadi pembaginya 1 di bawahnya ya. Maka hasilnya adalah selisih ini saja. Tapi jangan langsung gegabah hanya mengurangkan ini saja tanpa melihat sebenarnya berapa pembagi di bawahnya. Ya, jadi tetap harus melakukan perhitungan dan proses yang benar gitu ya. Kemudian di sini di marginal product kalian akan menemukan ada nilai 0 dan bahkan minus. Ya. Kenapa bisa kok ada nilai 0 dan bahkan minus? Ini menandakan bahwa setiap penambahan input variabel tadi ya, penambahan input variabel itu belum tentu akan memberikan penambahan terhadap output yang dihasilkan. Jadi kalau dilihat dari kegiatan produksi, maka untuk tetap berada di titik impas, kegiatan produksi untuk kegiatan penjarangan pada PT Rambutan itu sebaiknya hanya dilakukan pada batasan input variabel buruhnya sebanyak 9.
Atau boleh sebanyak 10 tapi hanya sebatas titik impas. Artinya jumlah mandor 10 itu nggak menghasilkan apa-apa lagi terhadap kuantitas output yang dihasilkan. Nah, kalau kita tetap memaksakan untuk menambah tenaga kerja menjadi 11, maka kita akan mengalami kerugian yang ada. Ya, jadi secara produksi jelas itu tidak diizinkan atau tidak disarankan untuk dilaksanakan. Karena yang namanya produksi pasti harapan akhirnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan average product itu artinya adalah dengan mengurangkan ya dengan membagi total produk dibagi dengan input variabelnya ya ataupun input yang berubah. Maka 15 dibagi 1 hasilnya adalah 15. Kenapa di sini strip? Karena nggak ada istilah 0 dibagi 0 ya dalam matematika. Kemudian yang selanjutnya nilai 25 ini ya, nilai 25 ini didapatkan dari 50 dibagi 2. Untuk nilai 36,7 didapatkan dari 110 ya. Ingat pembaginya adalah total produk dibagi dengan input ya, dibagi dengan Q. Jadi 110 dibagi 3 maka nilainya adalah 36,7. 160 dibagi 4 maka nilainya adalah 40. 203 dibagi 5 maka nilainya adalah 40,6 dan seterusnya. Inilah untuk menggambarkan total produk ya ataupun produksi total ya, produksi marginal ataupun marginal product ataupun produksi rata-rata ataupun average product. Ya, nanti silakan dibuka kembali videonya untuk mendapatkan penjelasan kembali secara pelan-pelan. Nah, ini harus coba kalian kerjakan gitu ya. Jadi kalau misalnya, nah di sini tadi kan input ada 2 ya. Kenapa kemudian di tabel ini Ibu nggak memasukkan input yang satunya lagi? Kenapa? Karena input yang satunya tetap sehingga tidak Ibu masukkan ke dalam tabel. Jadi kita cukup fokus kepada input yang berubah. Ya, input variabel. Nah, saat inputnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka total produk yang dihasilkan adalah seperti ini. 15, 31, 48, 59, dan seterusnya. Nah, cara mencari marginal product tadi masih ingat? Ya. Cara untuk mencari marginal product tadi adalah dengan mencari selisih TP dibagi dengan selisih Q ataupun delta TP dibagi delta Q. Maka untuk mendapatkan marginal product pertama harus dengan 31 dikurang 15 ya dibagi 2 dikurang 1. Maka di sini harusnya hasilnya adalah 16. Dan untuk average product yang pertama artinya adalah total produksi dibagi dengan input, maka 15 dibagi 1 hasilnya adalah 15. Dan seterusnya silahkan itu dikerjakan ya. Ini coba harus kalian kerjakan karena ini bentuk latihan soalnya. Ibu jamin ini keluar nanti saat ujian. Ya, jadi silahkan itu dipelajari. Ya, ini contoh untuk lanjutan. Jadi untuk pengayaan ya, jadi silakan nanti kalian buka bahan ajar kalian yang ada di e-learning PDF ya, bentuknya PDF. Jadi nanti silakan itu sambil kalian latihan soal ya, latihan coret-coret. Nah, ini yang tadi Ibu gambarkan kenapa kemudian ada yang namanya marginal produk itu bisa 0. Jadi yang namanya kurva produksi total itu kita akan bertemu dengan yang namanya ada tahap 1 produksi, tahap 2 produksi, dan tahap 3 produksi. Nah, bentuk dari kurva ini adalah dia akan mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya, sampai akhirnya kemudian dia mendekati dan landai, mendekati datar gitu ya, dan endingnya nanti akan mengalami penurunan. Itu menandakan bahwa pada tahap 1 produksi itu kegiatan produksi sedang mengalami pendapatan yang atau mendapatkan keuntungan yang besar, hasil penjualan yang besar. Itu artinya adalah semakin ditambahkan tenaga kerja, kita akan semakin mendapatkan output produksi yang banyak.
Jadi bentuknya semakin meningkat gitu ya. Kemudian penambahan tenaga kerja yang selanjutnya pada tahap produksi kedua, semakin kita melakukan penambahan tenaga kerja, dia akan tetap menghasilkan output, akan tetap menambah output, tapi tidak sebanyak pada tahap produksi pertama. Jadi kecepatan menghasilkan outputnya itu berkurang pada tahap produksi kedua. Dan pada tahap produksi ketiga diharapkan produsen ataupun pihak yang melakukan kegiatan produksi itu menghentikan penambahan tenaga kerja. Kenapa? Karena nanti akan bertemu dengan yang namanya marginal produknya, akan bertemu dengan titik nol ataupun mendekati minus. Artinya adalah penambahan jumlah tenaga kerja tidak lagi akan memberikan pengaruh terhadap penambahan jumlah output. Rugi artinya. Jadi kegiatan produksinya itu akan mengantarkan kepada kerugian. Ini keterangannya, pada tahap 1 sampai pada saat kondisi average product maksimum, pada tahap ini penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi rata-rata. Karena itu hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar ya dari tambahan gaji yang harus dibayarkan. Perusahaan malah akan rugi jika berhenti pada tahap 1 ini. Kemudian pada tahap 2, antara average product sampai saat marginal product sama dengan 0. Jadi pada tahap ini, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan karena berlakunya yang namanya hukum LDR. LDR itu bukan long distance relationship ya. LDR itu low diminishing of return. Artinya adalah di mana penambahan input yang kita lakukan itu ada titiknya dia akan mengalami penurunan ataupun tidak memberikan tambahan apapun pada kegiatan yang kita lakukan. Nah, namun demikian pada tahap kedua ini masih bernilai positif tadi ya sampai ke titik nol. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum ya. Slope-nya bentuk kemiringan total produksi datar sampai sejajar dengan sumbu horizontal. Jadi masih aman lah untuk menambahkan tenaga kerja. Tapi pada tahap ketiga produksi, maka marginal produk sudah lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Yang tadi Ibu bilang, seperti contoh tadi ya, minus 5 tadi. Pada tahap ini, perusahaan tidak disarankan lagi atau tidak mungkin untuk melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru akan menurunkan produksi total. Dan dari segi keuangan kegiatan produksi itu akan mengalami kerugian karena menambah jumlah gaji ya. Perusahaan akan mengalami kerugian. Ya, slope kurva total produksi. Nah, itu untuk penjelasan mengenai produksi. Ya, itu yang harus dipahami bahwa dalam produksi itu punya definisi yang beragam terkait dengan produksi. Orang yang melaksanakan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan produksi itu diperlukan faktor-faktor produksi. Ada 4 faktor produksi. Ada modal, ada tenaga kerja, ada bahan, ya, ataupun kekayaan raw material, dan juga ada yang namanya teknologi ataupun dalam bahasa lain kita sebutnya dengan mesin. Dan kemudian dalam kegiatan produksi tersebut ada 3 tahapan yang akan kita kenal gitu ya. Ada tahap produksi 1 di mana di mana penambahan tenaga kerja akan memberikan peningkatan signifikan terhadap output yang dihasilkan. Kemudian tahap produksi 2 di mana tenaga kerja yang ditambah itu juga masih memberikan tambahan output produksi, tapi memang makin lama makin mendekati 0. Dan kemudian pada tahap produksi ketiga itu artinya adalah penambahan tenaga kerja itu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap penambahan output produksi. Dan pada saat tahap produksi ketiga, perusahaan akan mengalami kerugian jika masih tetap menambah jumlah tenaga kerja. Dan untuk dalam kegiatan produksi sendiri dikenal dengan produksi total ataupun total production ataupun total product ataupun TP gitu ya. Kemudian juga dikenal dengan produksi marginal ataupun marginal product ataupun MP, dan juga dikenal dengan produksi rata-rata ataupun average product ataupun AP. Itu yang harus kalian pahami terkait dengan teori produksi. Nanti untuk soal yang sudah Ibu sampaikan di dalam bahan ajar itu harus kalian latih, karena semakin berlatih soal itu akan semakin lebih luas untuk mengerjakan soal-soal dengan tipe yang sama.